Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 11 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hebatnya Mata Tuhan. Hebatnya mata Tuhan, firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Demikian bunyinya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat amsal-amsal kebenaran firman Allah yang sedemikian indah. Tidak hanya indah dibaca, tidak hanya indah didengar, namun biarlah membuat kehidupan kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa yang saya sampaikan tadi, tidak hanya indah dibaca, tidak hanya indah didengar, tapi juga kehidupan kita yang menjadi indah. Dan tema kita berbicara tentang mata Tuhan ada di segala tempat dan hebatnya mata Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalau kita lihat uraian-uraian pada ayat-ayat yang berikut, Tuhan mencatat mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Apa itu orang jahat dan orang baik? Dikatakan ayat keempat, yaitu orang yang melakukan pembicaraan percakapan dengan lidahnya. Lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Jadi artinya mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk hal-hal apa saja yang diucapkan oleh kita, Tuhan melihat apa yang kita ucapkan. Tuhan melihat apa yang kita bicarakan. Apakah kita menjadi pribadi yang menyampaikan kata-kata menjadi lidah yang lemah lembut seperti pohon kehidupan, atau kita orang yang suka berkata-kata dengan lidah curang dan melukai hati orang? Apakah kita menjadi orang bodoh yang menolak didikan ayahnya? Atau kita menjadi orang yang pandai mengindahkan teguran dan kita akan menjadi orang-orang yang bijak? Setiap respon hidup kita, setiap apa yang kita lakukan sahabat seperjalanan, tidak pernah ada yang terlepas dari pandangan, penglihatan, pengawasan daripada mata Tuhan. Kalau dikatakan apa CCTV yang terbaik di dunia ini, yaitu mata Tuhan. Di zaman sekarang kita sedikit dimudahkan karena ada banyak CCTV di mana-mana. CCTV inilah yang akan menolong kita untuk terjauh daripada kejahatan. Beberapa peristiwa kejahatan yang mau melakukan perampokan rumah, pencurian kendaraan bermotor, lalu tidak jadi setelah melihat ternyata ada CCTV yang mengawasi. Kemudian menutupi mukanya. Ada yang kemudian sampai memberikan tanda dengan tangan seperti meminta maaf. Lalu tidak jadi. Orang itu kemudian jauh. Itu CCTV yang ada di dalam dunia ini. Ada banyak perbuatan kejahatan yang merasa tidak ada CCTV. Dia tenang-tenang saja. Dia melakukannya. Kemudian tertangkap. Kita tahu dengan jelas di dalam pada saat peristiwa itu tidak ada orang yang melihat. Tapi ada CCTV yang melihat. Dan banyak orang yang kemudian sekarang takut berbuat dosa karena ada CCTV. Kalau tidak ada CCTV, mungkin perbuatan dosanya sama-sama saja dengan yang terdahulu. Kenapa orang takut dengan CCTV? Karena CCTV identik dengan penangkapan. CCTV identik dengan yaitu hukuman. Akan mendapatkan setiap perbuatan itu dengan penangkapan dan hukuman. Itu yang disebut dengan CCTV. Bagaimana dengan mata Tuhan? Mata Tuhan ada di segala tempat. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Siapa yang diawasi? Yaitu orang jahat dan orang baik. Kalau engkau berbuat jahat, ingat baik-baik, tidak bisa terlewatkan, engkau akan ditangkap oleh Allah dan dihukum oleh Allah. Tetapi waktu kita berbuat baik, Tuhan pun melihat kalau orang lain tidak melihat. Banyak persembahan yang diberikan ke gereja atau ke tempat-tempat lain disebut dengan no name, tanpa nama. Atau tulisannya hamba Allah. Persembahan dari anak Tuhan yang diberkati. Kita merasa tidak perlu mencantumkan nama. Kenapa? Karena yang melihat Tuhan dan bukan manusia. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita perlu mengingat dengan baik hebatnya mata Tuhan. Perbuatan buruk jahat yang kita sembunyikan di tempat paling tersembunyi sekalipun, yang lepas dari pengamatan CCTV, tidak ada saksi yang melihat,
Tidak ada bukti yang bisa menjadi alasan kita ditangkap dan diproses oleh hukum, namun kita tidak bisa lari dari tangkapan Tuhan dan hukuman dan pengadilan Tuhan. Sehingga rasa takut kepada Allah inilah, rasa takut kepada Tuhanlah yang membuat kita bagaimana menjadi orang-orang yang menghindarkan dari perbuatan-perbuatan jahat dan buruk. Dan kita berjuang untuk melakukan hal yang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat melihat orang-orang jahat dan orang-orang baik. Suatu kita berbuat baik, kemudian orang tidak menghargai apa yang kita lakukan. Orang tidak membalas. Ada juga orang tertentu yang kemudian difitnah. Misalkan kita sudah membayar hutang piutang atau kita sudah memberikan apa yang dijanjikan. Lalu orang bersangkut mengatakan, kapan saya menerimanya? Tidak ada bukti. Kita akan terluka dengan orang-orang seperti demikian. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang jahat ataupun orang yang baik. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita berbuat keburukan, kebusukan, yang mungkin tidak ada yang bisa menangkap kita. Kita lepas dari pengamatan orang lain. Kita berbuat di tempat-tempat tersembunyi. Kita berbuat serapi mungkin dengan strategi yang terbaik. Tidak ada yang bisa menangkap keburukan kita. Namun di hadapan Tuhan itu telanjang, terbuka. Dengan sangat gamblang apa yang kita buat dengan kebusukan yang kita lakukan. Baik lewat mulut kita, baik lewat pikiran kita, baik lewat tangan kita. Dengan motivasi-motivasi jahat yang ada pada diri kita. Ingatlah, Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan melihat di segala tempat untuk perbuatan jahatmu. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, yang indah, lalu kita kecewa, kita sakit hati. Mengapa perbuatan baik saya tidak mendapatkan respon sebagaimana yang diharapkan? Timbal balik sebagaimana yang diharapkan. Apakah kita akan kecewa? Apa kita akan sakit hati? Atau kita bahkan lebih buruk ingin membalas orang tersebut? Maka dengan ayat yang kita pelajari saat ini, mata Tuhan adalah mata yang hebat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Apa yang sudah baik engkau lakukan tidak pernah akan sia-sia. Karena engkau melakukannya di dalam nama Tuhan. Tidak hanya untuk orang yang kita cintai. Tidak hanya untuk orang yang kita kasihi. Lalu tidak mendapatkan timbal balik yang sepadan. Tidak perlu kecewa. Mata Tuhan ada di segala tempat. Baiklah kita berjuang. Bagaimana hidup dalam benar dan kekudusan. Di dalam ayat-ayat berikut dikatakan, lidah lemah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah orang curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Kalimat demi kalimat dari ayat-ayat dari seluruh dari Amsal pasal 15. Sahabat seperjalanan, saya mengharapkan setelah mendengarkan renungan ini engkau baca kitab Amsal. Di dalam konteks ini adalah Amsal pasal 15. Maka kita akan dibimbing oleh Tuhan menjadi orang-orang baik dan bukan menjadi orang-orang jahat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Biarlah kita hidup menjadi orang-orang yang baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha baik, sangat baik dan sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.